Petrus adalah sebagai dia yang menyebarkan gereja Kristus dan sebagai pimpinan dari kolega para rasul. Salve saudara-saudariku yang terkasih, Laudetur Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya selalu mengajak kita, teman-teman yang Katolik, kalau boleh lebih mendengarkan ajaran-ajaran dari teman kita yang Ortodoks dalam arti tertentu, ketimbang teman-teman yang Protestan. Menurut saya, kedua-duanya memang Protestan. Jadi ini pendapat pribadi. Jadi baik gereja-gereja seperti gereja Protestan yang anggota PGI, ya semuanya PGI ya, Ortodoks maupun Protestan, mereka sama-sama PGI. Tapi di situ ada apa yang saya namakan Protestan mula-mula yang malu-malu. Itu adalah gereja Ortodoks, GOI atau gereja apa saja yang ada di Indonesia. Saya namakan gereja Protestan mula-mula yang malu-malu. Sementara Protestan yang tedeng tanpa tedeng aling-aling itu adalah yang Protestan varian seperti Al-Mufti, King Gadas dan MBM ya. Tetapi bagi kita gereja Katolik, eklesiologinya jelas. Eklesiologi gereja Katolik itu jelas. Tuhan hanya mendirikan satu gereja yang terdiri dari gereja-gereja partikular. Nah, di antara gereja partikular ini ada yang menolak untuk masuk dalam komuni dengan Petrus sebagai kepala gereja. Maka mereka menjadi gereja partikular yang skismatik. Itulah gereja-gereja Ortodoks Timur. Kemudian ada kelompok-kelompok orang yang tidak mau tunduk sama sekali kepada otoritas gereja. Mereka keluar dan membentuk komunitas-komunitas yang bukan merupakan gereja. Mereka tidak bisa disebut gereja dalam arti yang sebenarnya, karena kehilangan unsur konstitutif pembentuk gereja, yaitu suksesi apostolik dan sakramen. Nah, komunitas-komunitas gerejawi ini adalah segala macam aliran protestantisme yang ada di seluruh muka bumi. Atau kalau di Indonesia adalah seluruh anggota PGI kecuali Ortodoks. Jadi dalam pandangan saya pribadi, PGI itu adalah kumpulan Protestan yang di dalamnya terdapat Protestan mula-mula yang malu-malu, yaitu Gereja Ortodoks di Indonesia. Nah, syukurlah bahwa pada akhirnya PGI bisa menerima Gereja Ortodoks di situ, sehingga minimal ada otoritas pengganti para rasul di situ. Meskipun mungkin skismatik dari skismatik, I don't know. Yang penting bahwa karena tabis dan suksesi apostoliknya sah, maka PGI bisa mendapatkan percikan suksesi apostolik. Jadi orang-orang PGI seharusnya bersuka cita dengan menerima Gereja Ortodoks Indonesia ke dalam PGI. Dan demikian otoritas PGI sedikit diangkat sehingga bisa berhadapan muka dengan Gereja Katolik, atau dalam hal ini KWI. Uskup dengan uskup itu baru setara kan menurut orang-orang Ortodoks. Kalau uskup dengan kepala gereja Protestan tidak setara. Ini yang penting kita ketahui. Nah, ketika kita mendengarkan ajaran-ajaran dari teman-teman kita yang Ortodoks, terutama Indonesia, yang kelihatan mereka itu sangat Protestan ya, mereka terpengaruh oleh Protestan. Mereka besar anti Katoliknya sebesar anti Katoliknya mereka hampir sama besarnya dengan Protestan modern seperti De King Gadas dan kawan-kawan. Mereka menganut prinsip yang sama soal primacy of Saint Peter. Coba mari saya ajak kita untuk coba mendengarkan bagaimana ajaran Episkop Daniel Biantoro. Kita tidak bermaksud untuk membantah ajarannya, tapi saya ajak untuk mendengarkan bagaimana perspektif Ortodoks terhadap the Petrine Office. Kemudian kita jelaskan mananya di mana, apa-apanya seputar kontroversi Petrine Office yang tidak jauh beda dengan kontroversi terhadap De King Gadas. Kalau menurut saya, kembali ke penjelasan awal tadi, Ortodoks ini Protestan yang masih malu-malu. Tapi orang-orang seperti De King Gadas itu Protestan yang gas, yang rem sudah blong. Nah, mari saya mengajak kita untuk mendengarkan sabda dari Episkop Daniel Biantoro, Kepala Gereja Ortodoks Timur di Indonesia. Yang lahir, yang disalibkan itu adalah kemanusiaan dari penjelmaan firman Allah.
Tuhan kok berdoa? Yang berdoa adalah kemanusiaan daripada firman Allah, bukan keilahiannya. Keilahiannya tidak berdoa, keilahiannya tidak mati, keilahiannya tidak dilahirkan, karena keilahian itu kekal. Ya, jadi kita harus jelas ini dalam ini mengenai Yesus ini. Nah, itulah artinya bahwa Petra tadi, yaitu ajaran Rasul itu, yang menjadi fondasinya gereja, bukan pribadinya Petrus. Petrus adalah sebagai dia yang menyebarkan gereja Kristus dan sebagai pimpinan dari kolega para rasul. Dan Petrus meskipun dituakan, tapi dia bukan satu-satunya. Makanya ada kolegialitas antara Petrus dengan rasul-rasul yang lain. Maka Alkitab tidak mengajarkan Petrus satu-satunya. Dan Alkitab tidak mengajarkan bahwa Petrus itu adalah landasan gereja. Makanya dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 20, yang dibangun di atas dasar. Nah, ini berbicara tentang gereja. Gereja yang dibangun di atas para rasul, bukan di atas Petrus saja, tapi di atas para rasul. Ada berapa rasul? 12 rasul. Terus? Dan para nabi. Para rasul dan para nabi. Terus? Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, sebagai Petranya tadi. Jadi kalau gitu, gereja bukan didirikan atas dasar perorangan salah satu rasul, meskipun Petrus sangat penting, tetapi atas dasar pribadi Yesus Kristus yang diajarkan sebagai Petra, sebagai batu karang gereja. Ya, oke ya saudara-saudara. Jadi sudah didengarkan sabda dari Episkop Daniel Biantoro. Jadi sama seperti beberapa Protestan lainnya, mereka itu mencoba memisahkan Petrus dengan pengakuan Petrus. Sesuatu yang nonsens. Petrus dan pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus tidak bisa diceraikan dari pribadi Petrus sendiri. Tidak bisa. Si Petrus yang mengaku kan? Bagaimana mungkin itu pengakuan itu hanya Petrus hanya menjadi alat rekaman kayak memutar ulang rekaman dari software yang dimasukkan oleh Tuhan? Tidak. Petrus benar-benar memutuskan untuk mengaku. Petrus benar-benar sadar ketika mengaku itu. Jadi pribadi Petrus itu juga penting. Nah, kita tidak usah membahas perbedaan-perbedaannya. Saya mau mengajak kita melihat gambaran umum bagaimana keutamaan Petrus dalam perspektif Katolik yang membedakan gereja Katolik dengan gereja Timur Skismatik, yaitu Ortodoks Timur. Nah, masalah penting ini telah lama memecah belah umat Katolik dan saudara-saudara Ortodoks kita. Ya, otoritas Santo Petrus dan dengan perluasan pada otoritas Paus. Otoritas ini penting. Ini bukan hanya perdebatan teologis, ya, tetapi ada masalah yang menyentuh dasar persatuan, otoritas, dan kebenaran gereja. Baik Katolik maupun Kristen Ortodoks sepakat pada sesuatu yang mendasar. Para rasul itu menunjuk penggantinya. Jadi dua-duanya meyakini dan mengklaim suksesi apostolik. Kita mengakui kesinambungan kepemimpinan apostolik, kepemimpinan rasuli. Tetapi kita berbeda dalam pemahaman kita tentang otoritas yang diberikan Kristus secara khusus kepada Petrus. Ungkapan tu es Petrus itu ditafsir secara berbeda-beda. Tu es Petrus, engkau adalah Petrus. Kata-katanya jelas, bukan engkau adalah Petrus. Oke. Perbedaan ini telah membentuk sejarah gereja kita dan terus mendefinisikan relasi kita sampai pada hari ini. Ya. Sebagai umat Katolik, kita percaya bahwa Kristus sendiri menetapkan Petrus sebagai kepala gerejanya yang kelihatan. Ingat, kepala gereja yang kelihatan. Karena Kristus tidak kelihatan di dunia. Nah, apa yang disampaikan Episkop Daniel tadi adalah kepala gereja dan fondasi gereja itu suatu hal yang berbeda. Fondasi gereja adalah para rasul, iya. Tapi siapa yang mengepalai para rasul? Memang tidak ada ketua kah? Ya, semuanya bisa bicara? Tidak mungkin. Kita lihat saja contoh pada saat Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul, Petruslah yang berkhotbah dan 3.000 orang bertobat.
Jadi tidak semua orang berkhotbah pada saat yang sama. Itu nanti orang bingung kan? Dalam Matius 16:19, Yesus mengatakan kepada Petrus, ingat, mengatakan kepada Petrus, "Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apapun yang kamu ikat di bumi akan diikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga." Perhatikan bahwa pada abad ke-16 siapa yang merampas kunci ini? Trio wek gitu kan. Luther, Calvin, Zwingli. Perhatikan sesuatu yang sangat penting di sini. Kuasa kunci-kunci diberikan kepada Petrus doang, Petrus saja. Tu es Petrus, ya. Tu es Petrus and your friends, no. Bukan. Tu es Petrus et amici, no. Tu es Petrus et super hanc Petram edificabo ecclesiam mea. Tu es Petrus. Bahasanya sudah jelas sekali, jangan diputar liu lagi kan. Engkau adalah Petrus dan aku. Ya, begitu ya. Kuasa mengikat dan melepaskan kemudian diperluas kepada para rasul yang lain. Itu dalam Matius bab 18 ayat 18. Tetapi kunci-kunci sebagai simbol otoritas tertinggi dipercayakan kepada sola Petrus, solus Petrus, ya, kepada Petrus saja. Saudara-saudari ortodoks kita berpendapat bahwa kedua amanat ini, baik kunci maupun kuasa untuk mengikat dan melepaskan, adalah identik. Ya, jadi mereka pikir pada zaman kerajaan Daud, Eliakim itu ada beberapa begitu, ada beberapa perdana menteri. Satu saja perdana menteri kan yang pegang kunci kerajaan Daud. Ya, tapi ortodoks kok nggak nyampe ke situ ya. Padahal ortodoks itu orang yang menghormati tradisi juga ya. Bagaimana mereka tidak bisa membaca tipologi Eliakim sebagai perdana menteri, pelayan kerajaan Daud. Kuncinya diberikan kepada Eliakim, tidak kepada Eliakim dan kawan-kawan. Jadi bagi mereka, teman-teman kita ortodoks ini yang diwakili oleh Episkop Daniel di sini adalah bahwa kunci dan kuasa untuk mengikat dan melepaskan itu identik, yaitu para uskup semua. Mereka percaya bahwa otoritas apapun yang diberikan kepada Petrus, diberikan secara setara kepada semua rasul. Jika itu benar, maka kita harus berharap untuk melihat setiap uskup sepanjang sejarah menjalankan tingkat otoritas yang sama dengan uskup Roma. Akan tetapi, sejak abad-abad awal, sejarah menceritakan kisah yang berbeda. Para penerus Petrus, para uskup Roma, telah menjalankan peran unik sebagai penengah iman dan moral. Perhatikan abad-abad awal kekristenan. Para uskup Roma sering campur tangan dalam perselisihan teologis. Tidak hanya di barat, tetapi juga di timur. Para uskup dari bagian timur Kekaisaran Romawi mencari bimbingan Paus, bahkan memohon intervensinya untuk menyelesaikan perselisihan dan memerangi bidat. Ingat, sepanjang sejarah bidat demi bidat bermunculan di timur. Karena itu konsili-konsili kan selalu ada di timur kan, untuk menyelesaikan bidat di sana. Bahkan uskup Konstantinopel, Patriark Nestorius, jatuh ke dalam bidat heres, ya, Nestorian kan. Ini bukan perkembangan di kemudian hari. Ini adalah catatan sejarah gereja mula-mula. Sekarang, teman-teman ortodoks kita mengklaim bahwa otoritas kepausan tidak didirikan oleh Kristus, tetapi dikembangkan dari waktu ke waktu karena situasi historis, karena keadaan sejarah. Mereka mengatakan bahwa umat Katolik hanya membaca kembali ke dalam sejarah sesuatu yang tidak ada di sana. Kalau mereka appeal to history, tapi Protestan lebih radikal lagi. Mereka pikir orang Katolik bereisegesis, membaca ke dalam kitab suci untuk melegalkan sesuatu yang merupakan inovasi manusia. Protestan itu keras kepala mereka. Mereka tidak mau mengikuti tafsiran Bapak Gereja lalu menuduh orang Katolik bereisegesis. Coba dengar saja mereka punya pembelaan terhadap ketidaktaatan terhadap otoritas Paus, otoritas Petrus. Kalau teman-teman kita ortodoks mengatakan kita membaca sejarah, membaca ke dalam sejarah, Protestan justru lebih lancang mengatakan bahwa orang Katolik membaca ke dalam kitab suci. Jadi alih-alih mengakui yurisdiksi kepausan, mereka hanya mengakui keutamaan kehormatan, primacy of honor, posisi yang dihormati
tetapi bukan otoritas. Posisi yang dihormati, posisi yang dihormati. Makanya ketika Uskup Konstantinopel dihormati karena kaisarnya sudah pindah ke Bizantin sana, apa yang terjadi? Orang-orang Konstantinopel yang saatnya Konstantinopel harus jadi primacy of honor. Keliru kan? Teolog besar, teolog ortodoks dia, John Meyendorff, itu berpendapat bahwa keunggulan Roma hanya karena signifikansi numeriknya, karena jumlahnya yang banyak. Ini kayaknya dianut oleh Protestan sebagian juga. Lokasi geografis, terutama karena ibu kota mula-mula ada ibu kota Roma, ibu kota Romawi, dan ortodoksi yang teguh dari para uskupnya. Jadi dia mengakui, si John Meyendorff, teolog ortodoks ini mengakui bahwa keutamaan Roma itu karena signifikansi numerik, jumlah pengikutnya banyak, lokasi geografis yang strategis yaitu di ibu kota Roma, dan ortodoksi yang teguh dari para uskupnya. Dia mengakui bahwa memang gereja Roma itu ortodoksinya keras begitu. Tetapi apakah ini cukup untuk menjelaskan kesaksian sejarah yang tak terputus? Berkali-kali Roma telah berdiri teguh, sementara gereja-gereja lain jatuh ke dalam bidat. Itu catatan sejarah yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Roma berdiri teguh, bahkan mau dihantam oleh pasukan Ottoman pun, bahkan ketika didukung oleh Luther dan kawan-kawan supaya menghancurkan kepausan di Roma pun, Roma tetap berdiri teguh. Gereja-gereja lain jatuh ke dalam bidat, Roma tetap berdiri teguh. Beberapa sejarawan non-Katolik menganggap ini sebagai kebetulan belaka. Bayangkan, kebetulan saja Roma bertahan begitu. Seolah-olah para uskup Roma sangat-sangat beruntung dalam setiap perselisihan teologis. Dan mereka beruntung tiap kali mereka yang menang debat begitu. Kalau prinsip Protestan, Roma itu menang perdebatan terus. Kebetulan mereka menang perdebatan terus. Makanya sekarang mereka ajak supaya debat ulang bilang. Karena dong semua menang. Jadi kita sebagai umat Katolik melihat tangan Allah memelihara gereja melalui takhta Petrus sebagaimana yang dijanjikan oleh Kristus sendiri. Orang Katolik itu percaya sekali kepada Tuhan. Teman-teman kita yang Protestan tidak percaya Tuhan. Mereka berasumsi bahwa Tuhan tidak sanggup lagi menjaga gereja, sehingga mereka harus keluar dari gereja dan menciptakan gereja tandingan versi mereka sendiri yang jauh lebih baik daripada gereja Kristus. Bayangkan betapa besar penghujatan terhadap Kristus menurut saya ya. Selain itu saudara-saudariku, konsep ortodoks tentang keutamaan kehormatan, primacy of honor, tidak berasal dari kitab suci. It is non-Alkitabiah. Primus inter pares istilahnya itu dari etiket istana Bizantium. Itu dari budaya istana Bizantin sebenarnya. Ya, primacy of honor. Tetapi ketika Kristus berbicara tentang honor, kehormatan, dia berbicara tentang pelayanan. Ingat kan, kalau Yesus bicara tentang kehormatan, itu selalu identik dengan pelayanan. Kehormatan menjadi hamba dari semua, menjadi pelayan dari semua. Dan inilah tepatnya apa yang diwujudkan oleh kepausan. Gelar paus yang sejati adalah Servus Servorum Dei. Jauh dari tuduhan orang-orang Protestan yang keras kepala itu. Servus Servorum Dei, hamba dari segala hamba Allah. Dan magisterium itu sebenarnya pelayan firman Allah, bukan pemutakliu firman Allah seperti magisterium Protestantisme pada umumnya. Paus tidak hanya memegang tempat kehormatan, dia punya tanggung jawab untuk menjaga doktrin dan memimpin gereja dalam kebenaran. Dia bertanggung jawab sebagai gembala. Ya, ingat kan kata-kata Yesus kepada Petrus sesudah kebangkitan itu. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Jadi menjadi gembala itu bukan hanya duduk di tempat terhormat yang pertama, tidak. Gembalakan, bertanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab diberikan kepada semua orang? Bayangkan kalau satu kelas, semua orang menjadi ketuanya. Itu bagaimana nanti jadi? Semua orang menjadi ketua kelas. Aneh, tapi nyata. So, saudara-saudariku, beberapa sarjana ortodoks berpendapat bahwa jika keutamaan kepausan benar,
itu akan lebih menjadi jelas dan nyata di gereja mula-mula. Jadi menurut mereka, kalau memang kepausan itu benar, dia harusnya sejak semula itu dia paus itu sudah langsung Roma Locuta Causa Finita sejak awal, maksudnya secara tegas. Tapi benarkah kepausan sejak awal tidak jelas sehingga mudah ditolak oleh Protestan dan Ortodoks? Paus-paus awal bahkan di bawah penganiayaan menjalankan otoritas atas seluruh gereja. Tapi ya, gereja pada saat itu kan bukan seperti sekarang yang jalan-jalan 2 meter ketemu gereja, jalan 2 meter ketemu gereja. Gereja waktu itu kan ya paling-paling di Kekaisaran Roma saja kan. Ya, jadi paus-paus awal itu menjalankan otoritas seluruh gereja bahkan di dalam penganiayaan Kekaisaran Roma itu kan. Paus-paus tetap menjalankan otoritas. Misalnya, sebagai contoh, surat Paus Clemens pertama kepada jemaat Korintus sekitar tahun 96 Masehi. Dan Rasul Yohanes ternyata masih hidup pada saat itu. Ya. Rasul ini. Sebuah perpecahan telah muncul di gereja Korintus. Kayaknya mulai ada orang Protestan di Korintus kan. Dan Paus Clemens campur tangan. Bukan hanya sebagai sesama uskup yang peduli, tetapi dengan otoritas. Dia berbicara secara otoritatif. Dia tidak menyarankan resolusi. Dia memerintahkan para skismatik untuk taat. Ya. Perintahkan harus taat. Tidak bisa dengan mari kita diskusi, mari kita debat. Dia bahkan menyatakan bahwa suratnya ditulis melalui Roh Kudus, di bawah bimbingan Roh Kudus. Memperingatkan bahwa ketidaktaatan akan mendatangkan bahaya yang tidak kecil. Dosa ketidaktaatan itu mendatangkan bahaya yang tidak kecil. Dan bagaimana tanggapan orang-orang Korintus? Apakah mereka menolak otoritas Paus Clemens pertama ini? No, tidak. Mereka menghormati suratnya, membacanya dengan lantang selama liturgi mereka selama beberapa generasi. Itu makanya ketika mau dikanonkan orang masih berdebat apakah surat Clemens ini juga masuk dalam kitab suci atau tidak. Jika otoritas kepausan adalah penemuan kemudian, inovasi di kemudian hari, yang menurut Dekingadas, menurut hasil penelitiannya di mana adalah inovasi dari Vatikan pertama, mengapa mereka memperlakukan kata-kata uskup Roma dengan hormat seperti itu pada waktu yang begitu awal? Beberapa berpendapat bahwa karena uskup atau kaisar tertentu menentang keputusan kepausan, ini membuktikan bahwa paus tidak memiliki otoritas yang nyata. Tetapi otoritas selalu dilawan. Apakah itu otoritas Musa, entah itu otoritas para nabi, atau bahkan otoritas Kristus sendiri. Selalu ada yang melawan. Yang namanya otoritas itu pasti dilawan. Tetapi justru itu membuktikan bahwa memang itulah otoritas sejati. Ya kan? Perlawanan tidak menyangkal legitimasi. Faktanya, perlawanan yang tidak menyangkal otoritas itu sendiri adalah pengakuan implisit dari keberadaan otoritas itu. Jadi dengan melawan, itu berarti ya penegasan bahwa memang ada otoritas. Ketika kamu melawan, itu memang penegasan bahwa ada otoritas. Ya kan? Jadi kesalahpahaman umum lainnya adalah doktrin infalibilitas kepausan. Nah, sampai di sini rame rasanya seperti nano-nano. Orang salah paham tentang infalibilitas paus lalu mulai menenun benang ketidaksalahpahaman terus-menerus berlanjut. Beberapa orang berpikir infalibilitas kepausan atau papal infallibility itu berarti paus bisa menyatakan apapun kapan saja dan secara otomatis menjadi doktrin. Tetapi saudara-saudariku, infalibilitas tidak terjadi secara otomatis. Gereja tidak pernah mengklaim bahwa paus memiliki jawaban langsung untuk setiap pertanyaan. Ya. Sebaliknya, karisma infalibilitas itu justru memastikan bahwa ketika paus secara definitif menyatakan doktrin tentang iman atau moral, dia dilindungi dari kesalahan oleh Roh Kudus. Jadi orang Katolik itu percayanya kepada Roh Kudus, bukan kepada trio kuek yang mau dengan sombongnya mau mereformasi gereja. Mereka itu Roh Kudus kah? Orang Katolik percayanya Roh Kudus, bukan uskup saja tidak. Luther dan Zwingli pastor saja kan, belum habis uskup dan mereka bangun mau langsung jadi paus. Apalagi Calvin, Hari Daud, White,
Kenapa kamu berhasrat sekali, kebelet sekali mau jadi paus ya? Bahkan mau menjadi Roh Kudus untuk membaharui gereja. Klaimnya bombastis sekali ya, membaharui gereja, memurnikan kembali ajaran yang sudah disesatkan oleh Roh Kudus sendiri. Roh Kudus sendiri menyesatkan gereja, kemudian dia mengangkat trio kewek untuk memurnikan kembali gereja. Roh Kudus kurang kerjaan ya. Saya merasa itu agak aneh ya, asumsi protestantisme seperti ini. Jadi Roh Kudus itu dengan sengaja membiarkan para uskup dan pausnya jatuh dalam kesesatan, baru kemudian Roh Kudusnya bikin drama, angkat 3 orang yang saling berkelahi terus sampai sekarang. Ya, jadi saudara-saudariku, perlindungan ini diberikan oleh Kristus, bukan kuasa yang dipegang oleh manusia. Dan Alkitabiah sekali, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Alam maut tidak akan menguasai. Apa yang kau ikat akan terikat, apa yang kau lepas akan terlepas. Selesai. Kamu percaya ini ayat atau tidak? Kamu mau pelintir ke arah mana lagi? Batu di Matius, ya batu di Matius. Jangan lari ke batu di Efesus lagi. Siapa yang suruh kamu lari ke batu di Efesus? Memang ada tulis di situ bilang, baca nanti batu yang dimaksud di sini, Matius ini adalah batu yang dimaksud di Efesus. Begitu, ada tulis di situ. Agak lucu ya tafsiran bahwa Petra yang dimaksud itu adalah the rock, itu bukan Petrus, tapi the rock itulah Kristus. Memangnya sesudah tulis, tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesia meam. Sesudah itu penulisnya langsung beritahu, batu yang dimaksud itu bukan Petrus di sini ya. Batu yang dimaksud itu nanti lihat Efesus di sana. Batu yang dimaksud itu Yesus Kristus. Memang ada tulisan seperti itu. Atau Protestan yang mau menafsir seperti itu. Coba jawab teman-teman yang Protestan. Yang mendukung ketidakbatuan dari Petrus dan lebih mendukung kebatuan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tapi satu hal yang mungkin saya tambahkan di sini, karena apa? Protestantisme menolak partisipasi metafisik. Jadi Yesus adalah batunya, para rasul tidak bisa menjadi batu lagi. Padahal kitab suci menyatakan sebaliknya. Fondasi batu penjuru itu adalah Yesus, dan para rasul menjadi batu fondasi. Nah, di batu fondasi itu, batu yang paling kokoh untuk menjadi fondasi itu adalah Peter kan? Nah, Peter is the rock. The rock ya the rock. Jadi akhirnya saudara-saudara Ortodoks kita mendasarkan sebagian besar eklesiologi mereka, eklesiologi ilmu tentang manajemen sistem gereja, pada apa yang mereka sebut eklesiologi ekaristi. Eklesiologi ekaristi. Gagasan bahwa setiap gereja lokal sepenuhnya lengkap dalam dirinya sendiri. Jadi semacam, makanya mereka punya konsep yang namanya gereja autocephalus. Ya, lengkap dalam dirinya sendiri. Jadi ada gereja Ortodoks Bulgaria, gereja Ortodoks Indonesia sekarang, gereja Ortodoks Polandia, gereja Ortodoks Ceko, gereja Ortodoks Belarus. Itu semua dia sendiri dalam dirinya sendiri. Sudah penuh, tidak butuh lain lagi. Jadi sudah mirip macam Protestan sebenarnya. Protestan dengan suksesi apostolik. Ya, jadi gagasan bahwa setiap gereja lokal sepenuhnya lengkap dalam dirinya sendiri. Beda dengan Katolik, setiap gereja lokal itu utuh sebagai gereja, tetapi hanya menjadi penuh in communion with the Church of Rome. Jadi Keuskupan Agung Kupang itu hanya benar-benar menjadi gereja Katolik kalau dalam komunion dengan Keuskupan Roma. Nah, sekarang yang terjadi adalah Igreja Katolika Independente ia Timor Leste. Itu Protestan. Jangan bilang itu Katolik. Meskipun mereka mengusung nama Katolik. Nah, tidak menjadi mereka percaya bahwa setiap gereja lokal itu sudah sempurna dalam dirinya sendiri, sudah utuh dalam dirinya sendiri, autokefalus, dan tidak ada seorang uskup yang memiliki otoritas atas yang lain. Jadi, uskup Kupang misalnya, tidak punya otoritas, tidak punya hak apa-apa mengurus uskup di Atambua. Padahal sebenarnya kalau yang sejatinya ada hierarki. Para kolegial para uskup ini diketuai oleh uskup Roma sebagai apel tingkat tinggi, apel akhir. Apa istilahnya? Naik banding terakhir. Jadi para uskup yang ada misalnya di NTT atau minimal yang di NTT bagian selatan itu 3 uskup. Uskup Agung Kupang,
uskup Atambua dan uskup Boetebula. Jadi tiap kali 3 uskup ini apelnya ke Keuskupan Agung Kupang. Ya, apel lalu naik terus lagi ke Regio NTT, naik terus lagi ke KWI naik terus lagi sampai ke Roma sana. Apel terakhir di Roma. Sejarah justru bertentangan dengan pandangan seperti ini. Kasus Paus Clemens pertama tadi membuktikan bahwa uskup Roma menjalankan otoritas atas gereja-gereja lain bahkan pada abad pertama. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, otoritas Petrus tidak diciptakan untuk memaksakan kendali atas timur. Otoritas Petrin atau Petrine Office ditetapkan oleh Kristus sendiri sebagai garis hidup, lineal living lineage untuk menuju kepada kebenaran. Gereja sejak awal telah mengandalkan penerus Petrus untuk menjaga kesatuan dan doktrinnya. Para paus dari abad-abad awal sampai hari ini telah memberikan kesaksian yang tak terputus tentang otoritas yang dipercayakan Kristus kepada Petrus. Ingat, Ortodoks itu kan rajin mengikuti konsili ekumenis. Begitu terputus dari gereja Katolik, keluar dari gereja Katolik, mereka berhenti. Konsili ekumenisnya tidak bisa dilakukan, tidak mampu lagi. Apalagi Protestan. Mau konsili, selesai. Jadi mari kita selalu ingat saudara-saudariku, gereja bukanlah lembaga manusia. Gereja bukanlah lembaga manusia. Ingat, gereja dalam arti ini adalah gereja Katolik dengan 23 gereja partikularnya dan gereja-gereja partikular skismatik. Protestan bukan gereja ya, sorry. Nah, gereja adalah tubuh Kristus. Dan dalam rencana ilahi Kristus, Petrus dipilih untuk menjadi batu karang, fondasi di mana gereja berdiri. Semoga kita selalu setia pada kebenaran itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen mula-mula. Dan semoga kita berdoa bagi saudara-saudara Ortodoks kita agar suatu hari nanti kita dapat dipersatukan dalam kepenuhan gereja Kristus di bawah penerus Petrus. Sesudah kita bersatu, baru kita panggil yang lain-lain yang bukan gereja itu untuk bergabung. Atau pada saat yang sama kita lakukan sekaligus. Tuhan memberkati kita semua. Keep calm and stay away from schism and heresy.